Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lisa Amelia dengan NIM 2041040404026 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Mawardi Purbo dengan mata kuliah museologi, saya akan memberikan tutorial, memberikan cara bagaimana kita mendapatkan data koleksi yang berada di suatu museum. Dengan adanya teknologi yang sangat canggih, salah satunya dengan adanya HP ini, kita bisa mengunjungi suatu museum tanpa kita datang langsung ke museum tersebut. Dengan mengunjungi tersebut, kita bisa melihat berbagai koleksi-koleksi yang berada di museum tersebut. Langsung saja, sebelumnya saya sudah mendapatkan website atau link resmi dari suatu nama, yaitu Museum Ratia Pustaka. Kita langsung saja kunjungi website yang saya dapat ini, yaitu Museum Ratia Pustaka. Tampak jelas bahwa yang saya kunjungi merupakan website resmi dari Museum Ratia Pustaka ini. Langsung saja, museum ini merupakan museum tertua yang ada di Indonesia yang letaknya di Surakarta, Jawa Tengah. Berdirinya museum ini pada tanggal 28 Oktober 1890 oleh Patih Dalem K.R.A. Sporodiningrat IV dengan nama Paheman Ratia Pustaka. Sudah jelas dilihat dari nama pendirinya, yaitu Ratia Pustaka, maka Museum Ratia Pustaka. Dilihat dari bangunan museum ini dengan gaya Belanda yang berpaduan warna khas ala keraton, yaitu putih, biru tua, dan kuning emas. Museum ini memiliki 12 ruangan yang berisi koleksi museum yang berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Koleksi di dalamnya terdapat koleksi benda bersejarah dan koleksi buku pusaka. Next, kita lihat berbagai koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini. Sebelumnya juga ditampakkan di sini jadwal pelayanan kunjungan serta tiket masuk, yaitu digratiskan. Untuk melihat berbagai koleksi, di sini kita geser ke kiri, yaitu langsung klik tanda titik 3 ini dan langsung ke bagian koleksi. Di sini dijelaskan berbagai koleksi-koleksi yang berada di museum ini. Salah satunya yaitu ada senjata Pancasula, miniatur Imogiri, cantik Raja Mala, jalak wapon, acin celuk masine, orgel, irah-irahan gambir anom, patung Ronggo Warsita. Di sini berbagai koleksinya juga disertakan dengan penjelasannya. Selain koleksi-koleksi benda yang ada di museum ini, kita juga dapat melihat pustaka, yang mana pustaka di dalam museum ini ada pustaka Surat Yusuf, Pauka Gambar Mawi, Kitab 04. Selanjutnya kita menuju ke website yang kedua, yaitu saya di sini menemukan website resmi dari Museum Monumen Yogyakarta Kembali. Langsung kita kunjungi museum ini.
Museum Monumen Yogyakarta kembali. Berbeda dari museum sebelumnya yaitu Museum Ratia Pustaka, di Museum Monumen Yogyakarta kembali ini harga tiketnya yaitu 15.000. Langsung saja, sebelumnya sejarah dari Museum Monumen Yogyakarta kembali ini. Museum ini didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia yang direbut dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini terjadi yaitu pada tanggal 29 Juni 1945. Gagasan untuk mendirikan museum ini yaitu oleh Bapak Kolonel Sugiarto. Museum ini dibangun pada 29 Juni 1985 dan juga diresmikan pada 6 Juli 1900. Koleksi di dalam museum ini berjumlah 1.108 koleksi yang terdiri dari heradika, senjata api, senjata tradisional, foto dokumentasi, alat perhubungan angkatan darat, alat kesehatan, inventaris, patung paraga, arsip, daftar nama pahlawan, relief diorama, serta evokatif. Langsung saja kita menuju koleksi-koleksi yang berada di museum ini. Di sini dijelaskan bahwa koleksinya Museum 1, Museum 2, Museum 4, 3, dan Museum 4. Mengapa dijelaskan terdapat beberapa museum? Karena museum ini terdiri dari 3 lantai, yang mana pada lantai 1 ini terdapat Museum 1, Museum 2, Museum 3, Museum 4. Di Museum 1 dijelaskan berisi koleksi tentang sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan Museum 2 berisi koleksi tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Museum 3 berisi koleksi yang berhubungan dengan peristiwa Sarangan Umum 1949, dan Museum 4 berisi koleksi Yogyakarta sebagai ibu negara Republik Indonesia. 3 lantai di museum ini, di lantai kedua berisi 10 diorama dan 40 relief, sedangkan di lantai 3 dinamakan ruang Garbagraha. Di sini ditampakkan juga berbagai gambar dan dijelaskan di setiap museumnya. Di lantai 3 tadi kan dijelaskan bahwa terdapat ruang Garbagraha yang disebut ruangan tersebut, yaitu ruangan tersebut digunakan untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur. Kita kembali ke halaman pertama. Yang ketiga yaitu langsung saja Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Di sini museum ini terletak di Komplek Pangkalan TNI AU Lan Ajib Sucipto, Yogyakarta. Museum ini didirikan karena untuk mengabadikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan peristiwa bersejarah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Museum ini diresmikan pada 4 April 1969 oleh Panglima Angkatan Udara Laksamana Nurjadin. Replikanya yang mana kebanyakan berasal dari masa Perang Dunia II dan perjuangan kemerdekaannya. Koleksi-koleksi yang berada di museum ini diantaranya pesawat Ki-43 buatan Jepang, pesawat PBY-5A Catalina, helikopter Hillier 360 buatan AS.
Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.